Siang Roni. Roni, selama proses belajar mengajar sejauh ini masih menggunakan daring. Apakah hari ini sudah kembali ke kelas melakukan proses belajar tatap muka? Kemudian saya juga penasaran terkait dengan dampak psikologis selain adanya luka fisik, dampak psikologis trauma para siswa SMAN 72 ini juga tidak bisa dianggap sepele. Sejauh ini seperti apa pendampingan dan langkah dari pihak sekolah maupun pihak pendidik untuk membuat para siswa merasa nyaman, aman kembali ke sekolah? Ya, Yuda, kalau kita lihat memang saat ini masih berlangsung proses belajar mengajar secara daring dan ini masih sampai batas waktu yang belum ditetapkan karena memang masih banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satu yang betul Anda sebutkan adalah memperhatikan faktor psikologis. Kalau kita berbicara mengenai aspek psikologis, kemarin persis saya juga berbincang dengan psikolog klinis dari Universitas Yarsi, Endang Forena Listiawati, yang mengatakan bahwa memang ada proses psychological first aid yang harus dilakukan dan ini sudah dilakukan oleh Polri sebenarnya dan juga dari tim terkait yang memberikan pendampingan psikologi dari sejak tanggal 8 November, satu hari pasca ledakan ini terjadi. Hingga saat ini tidak hanya kepada para korban yang mengalami luka ataupun mereka yang masih dirawat di rumah sakit, sejumlah rumah sakit di Jakarta, tetapi juga mereka yang siswa-siswa lainnya termasuk juga guru ataupun tenaga pendidik dan juga komunitas sekolah secara umum. Nah, kita berbicara mengenai aspek psikologis ini lagi bahwa bagaimana prosesnya yang kita perhatikan adalah ada 3L seperti itu. Jadi look, listen, dan link. Jadi dengan melihat dulu apa gejala-gejala ataupun simptom yang mungkin didapati oleh terhadap mereka, apakah mungkin mereka mengalami kegelisahan atau rasa ketidakpercayaan kembali dengan rasa aman. Karena tadi betul kalau kita mendengar bahwa sekolah ini merupakan suatu ruang untuk bagaimana siswa untuk merasakan aman, tempat belajar dan lain sebagainya. Dan ini untuk mengembalikan tentu memerlukan proses waktu dan juga pendampingan secara psikologis. Kemudian dengan mendengarkan mereka termasuk juga nantinya melihat apakah bagaimana mengkoneksikan secara komunitas, berbasis komunitas dari tidak hanya dari korban yang mengalami luka saja tetapi juga dari guru, orang tua dan juga termasuk tenaga pendidik dari semua yang ada di sekolah ini bahkan masyarakat sekitar. Kalau saya lihat juga memang sekolah ini berada di kawasan perumahan yang juga bisa dikatakan ada support yang bisa didukung oleh masyarakat sekitar juga untuk memastikan bahwa kondisi di tempat ini aman. Nah, berbicara dari bagaimana efek psikologi, kemudian kita melihat kembali bagaimana polisi sudah mengindikasikan ada motif dari pelaku untuk melakukan ledakan pada tanggal 7 November lalu di mana ada personal grievance atau ada rasa yang bisa dikatakan keluhan terhadap adanya proses bullying. Well, ini masih bisa dikatakan debatable atau bisa diperbincangkan termasuk juga masih bisa didiskusikan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat pola-pola ini kalau dalam teori Hoffman sendiri ini memang sudah ada terjadi di beberapa tempat. Kalau saya sebutkan mungkin di tahun 2014 terjadi di Pakistan juga menyerang sekolah swasta ataupun Myanmar di 2025 awal tahun lalu. Tetapi memang kalau kita lihat dari bagaimana pola ini terjadi tentunya ini mengapa sekolah menjadi target ini adalah betul kalau sekolah ini adalah suatu simbol di mana ada keterbukaan, simbol masa depan dan simbol harapan yang juga bagaimana orang mendapatkan sesuatu rasa aman ketika anak pergi ke sekolah tentu dia merasa aman selain di rumah dengan orang tuanya tapi di sekolah menjadi tempat mereka mendapatkan rasa aman. Nah, bila rasa aman tersebut bisa dalam tanda kutip dicerabut atau diambil maka itulah yang bisa dikatakan menimbulkan aksi kekerasan di dalamnya yang tentunya perlu pendekatan secara psikologis kepada mereka. Nah, tidak hanya berbicara mengenai bagaimana sekolah ini sebagai simbol, tetapi juga target sekolah ini pun relatif bisa dikatakan aksesibel. Karena kita tahu faktor keterbukaan yang saya sebutkan tadi, bahwa dengan mudah aksesnya, tentu kemudian bukan menjadi objek vital yang memiliki penjagaan yang begitu ketat kalau kita mungkin bandingkan dengan tempat-tempat lain. Tetapi kalau misalkan sekolah karena memang memiliki keterbukaan tempat orang belajar, tentunya ada akses keamanan yang bisa dikatakan relatif lebih rendah levelnya dibandingkan tempat objek vital lainnya. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi target, efeknya pun juga
dari yang saya sebutkan bahwa ketika kita melihat sekolah sebagai tempat aman, kemudian dia aksesibel, dan efeknya ketika terjadi violence seperti yang sudah terjadi pada 7 November lalu, ini tentu berefek pada bagaimana efek propaganda, termasuk juga rasa takut yang memang bisa mungkin dimunculkan. Nah, inilah yang menjadi PR selanjutnya yang kita harapkan memang saat ini tengah berlangsung, tidak hanya memulihkan mereka yang kalau kemarin saya ke Rumah Sakit Islam Jakarta melihat bahwa mereka ada yang sebagian masih luka bakar, kemudian ada yang mungkin terganggu pendengaran karena ada gendang telinga yang pecah dan lain sebagainya karena faktor ledakan di hari H. Tetapi pasca dari ledakan ini tentunya adalah simptom ataupun juga pasca trauma dan depresi yang mungkin bisa muncul, dan juga rasa untuk mengembalikan kepercayaan, rasa aman itu untuk bisa dikembalikan. Nah, proses daring ini salah satunya, yaitu dengan belajar di sekolah, belajar maksud saya melalui daring yang kemudian ada konektivitas yang tetap dibangun oleh guru dan juga siswa, termasuk orang tua, karena siswa ini berada di rumah, kemudian mereka bisa sambil berkomunikasi dan terus berbicara dan melakukan proses belajar sebenarnya di dalamnya. Dan dari situ tentunya sudah harus diperhatikan sejauh mana mereka sudah bisa siap untuk kembali nanti ke sekolah dan melangsungkan kembali proses belajar mengajar seperti sedia kala. Kembali ke Anda. Ya, terima kasih Roni. Besar harapan semoga anak-anak bisa kembali ke sekolah dengan nyaman, aman, karena sekolah adalah tempat teraman buat mereka untuk mencapai cita-cita dan belajar untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih untuk live reportnya Roni Satria. Selamat bertugas kembali.